Di pagi hari yang cerah, tepat pada pojok kantin sekolah, terjadi percakapan antara 5 serangkai siswa, Devia, Haris, Rido, Mita, dan Selva. Mereka saling bersahabat dan gemar berbagi cerita. Devia, kamu sendirian aja. Boleh aku duduk di sini? Silakan saja. Terima kasih. Cie, ada yang lagi berduaan nih. Kalian ini, kami hanya berbincang-bincang saja. Dev, kayaknya dari pagi mukamu terlihat murung. Ada apa? Benar tuh, ada apa sih? Tidak, sebenarnya aku sedang merenung saja tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang pernah diceritakan kakekku. Oh, jadi kamu ini sedang galau karena masa lalu. Sudahlah, yang lalu biarkan berlalu saja. Iya Dev, lebih baik kita menonton anime aja yuk. Ada yang baru tahu. Kalian ini kalian pernah berpikir tidak jika kita para generasi muda yang sekarang ini sudah melupakan bangsa kita sendiri, melupakan bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah? Kalian pernah berpikir tidak? Tahu apa sih kita tentang bangsa ini? Siapa saja pahlawan kita, baik nasional maupun revolusi, semuanya. Aku hanya mengetahui Insinyur Soekarno, sang bapak proklamator. Yang lain aku jadi ingin bercerita sesuatu kepada kalian. Tentang apa tuh Dev? Kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Kejadian ini yang sudah membuat aku menjadi sadar jika selama ini aku tidak pernah peduli, apalagi menghargai bangsaku sendiri. Memangnya ada apa? Benar, ceritakan saja. Baiklah, jadi Saat itu, Devia mulai menceritakan kisah harunya bersama kakek sang pejuang kemerdekaan, di mana pada masa itu selalu terjadi perdebatan menjelang hari 10 November. Pak, ini sudah saya ambil dan bersihkan benderamu dari gudang. Terima kasih. Besok sudah tanggal berapa ya? Tanggal 10 November, Pak. Mengapa? Akan memasang bendera lagi di depan rumah? Benar, sebentar lagi tanggal 10 November. Ya ampun, Bapak. Sudah berapa kali Rahma katakan soal ini, Pak? Janganlah memasang bendera jauh-jauh hari. Kita akan memasang benderanya tepat 10 November saja. Malu tahu, Pak? Dilihat orang-orang kampung, rumah kita selalu saja berbeda sendiri. Kamu itu hanya mendengarkan pendapat orang lain saja, Rahma. Sudahlah, pokoknya Bapak akan memasang bendera ini. Bapak. Beberapa saat kemudian, kakek pun muncul kembali dengan sebuah tiang dan bendera. Sambil terus mengelus dan mencium bendera, kemudian memasangnya di depan rumah mereka. Setelah selesai, Devia dan Eni datang menghampiri kakek. Kakek baru selesai masang bendera ya? Iya, Dev. Ada ini juga rupanya. Kapan datang? Baru saja kek. Oh iya, kakek saya menitipkan salam buat kakek. Waalaikumsalam. Iya, saya terima salamnya. Devia, jangan biarkan ibumu melepas benderanya ya.
Baik, Kek. Devia, kakek kamu lucu ya. Sayang sama benderanya, seperti sayang sama seorang istri saja. Hehehe. Iya, beliau memang seperti itu orangnya. Sudahlah, bukannya kita mau mengerjakan tugas, kok malah ngobrol di sini? Benar juga, ayo. Percakapan kakek dan Devia berlanjut di meja makan bersama ibu dan juga ayah Devia. Ibu kenal Pak Ruslan? Itu loh kakeknya Eni. Dia juga pejuang angkatan 45 loh, Bu. Dulu menurut cerita, beliau juga pernah berjuang bersama kakek. Tapi orangnya sederhana saja, Bu. Beliau tidak pernah menunjukkan atau memamerkan dirinya. Padahal beliau juga dulunya seorang mantan pejuang. Ruslan memang tentara, tapi tidak pernah ikut perang. Dia ditugaskan di bagian logistik. Jadi hanya mengetahui soal makanan dan suplai perlengkapan saja. Bilang sama Eni temanmu itu, kalau kakeknya tentara yang takut sama senjata. Kakek, apa kakek tidak sadar kelakuan kakek tadi itu membuat aku malu tahu, Kek? Bendera saja diperlakukan seperti tuan putri. Kalian itu yang tidak mengerti. Anak sekarang itu apa yang diketahui soal sejarah? Bendera itu simbol perjuangan. Dahulu sangat sulit untuk melihatnya berkibar dengan damai. Tapi apa yang dikatakan Devia ada benarnya juga, Pak. Bapak lama-lama memperlakukan bendera seperti memperlakukan benda keramat saja. Sudahlah, Pak. Lebih baik Bapak menghabiskan waktu untuk ibadah, Pak. Sudahlah, Mas. Percuma kamu memberitahu Bapak. Dia tidak akan mendengarkan ucapan kita, walaupun kita sudah berkali-kali memperingatkan. Yang ada di pikirannya hanya bendera itu saja. Kalian pikir aku sudah tidak waras apa? Kalian memang tidak pernah ikut berjuang merebut negara dari penjajah. Itulah mengapa kalian tidak akan merasakan bagaimana rasanya merdeka dari penjajahan. Dulu kami harus mempertaruhkan hidup mati kami demi kemerdekaan bangsa ini. Semua kami kerahkan hingga titik darah penghabisan. Iya, Pak. Saya mengerti. Kita boleh cinta kepada negara dan bendera, tapi jangan sampai berlebihan, Pak. Itu tidak baik, Pak. Kenapa? Kamu takut aku mulai gila begitu? Itu kan yang ada di kepalamu. Kami hanya khawatir kalau Bapak mulai mengeраmatkan bendera. Itu kan syirik, Pak. Benar, Pak, apa yang dikatakan Rahma. Kalian ini semakin keterlaluan saja. Menuduh aku musyrik. Dengarkan. Untuk merebutkan bendera merah putih ini tidak gampang. Banyak temanku yang mati, dibunuh sama penjajah. Teman-temanku harus mati karena mereka cuma mau mengibarkan selembar kain merah putih yang menjadi simbol perjuangan dan semangat kami. Kalau aku memperlakukan bendera ini dengan istimewa, bukan berarti aku menganggapnya keramat, apalagi menyembahnya. Itu salah besar. Lalu kenapa, Pak, setiap tanggal 10 November Bapak selalu bersujud, berdoa, dan mendekat bendera? Setiap melihat merah putih, aku selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk mengibarkannya sepuas hatiku tanpa harus takut dibunuh musuh. Demi Allah, untuk bendera juga aku harus membunuh sesama manusia, membunuh saudara-saudaraku sebangsa yang pernah berjuang bersama-sama melawan penjajah, seperti pemberontakan yang terjadi di negeri ini. Sudahi sajalah, Pak. Mari kita lanjutkan makan. Tidak, aku lupa sesuatu. Aku lupa kalau kemerdekaan yang telah kami rebut untuk Indonesia saat ini telah memudahkan, sehingga kalian yang tua, apalagi yang muda, sudah tidak mau memandang negeri sendiri.
yang ditaunya hanya negeri orang, tidak pernah mau memandang ataupun peduli kepada saudara-saudaranya yang tidak seberuntung mereka. Kemana kemerdekaan yang kami rebut atas nama merah putih? Bukan kalian yang malu, tapi aku yang kecewa. Ingat perkataanku yang satu ini. Kemerdekaan yang kalian rasakan saat ini tak lain dan tak bukan merupakan hasil pengorbanan kami. Dan seharusnya yang melanjutkan perjuangan kami adalah kalian. Kakek pun beranjak dari meja makan dan pergi meninggalkan Devia dan kedua orang tuanya Devia sambil tertatih. Percakapan bersambung kembali antara 5 teman serangkai. Aku jadi merinding mendengar cerita kamu, Dev. Aku juga jadi tersadar oleh kata-kata kakekku. Ternyata pejuang Indonesia lebih hebat daripada tokoh-tokoh anime ya, walaupun kalah ganteng. Kalau dipikir-pikir sih, apa yang kakek kamu katakan itu benar. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang tidak lepas dari pengorbanan para pahlawan kita. Aku jadi malu. Aku kan sering bolos kalau lagi upacara bendera. Padahal di sanalah kita mestinya menumbuhkan rasa patriotisme kita dan menghormati bendera merah putih yang diperjuangkan dengan begitu kerasnya. Kalau begitu, ayo kita janji mulai detik ini kita semua yang ada di sini harus lebih mencintai bangsa kita sebagai penghargaan terhadap perjuangan pejuang kita yang sudah merebut merah putih dan kemerdekaan dari penjajah. Rido, Haris, baru kali ini kata-kata kalian terdengar bijak sekali. Kami memang bijak ya. Ahai. Kalian setuju tidak nih? Jelas setuju lah. Jelas. Tunggu, sepertinya aku butuh bantuan kalian. Bantuan untuk apa? Aku ingin meminta maaf kepada kakekku, dan aku rasa tanggal 10 November adalah hari yang tepat. Kami pasti akan membantumu dan kita juga bisa mulai menerapkan janji kita, bukan? Betul itu. Nah, aku punya ide. Bagaimana jika kita menyiapkan kejutan dengan membuat upacara di rumah kamu, Dev? Ah, itu ide bagus. Dan kita juga dapat meminta bantuan teman-teman, bukan? Benar, kita akan mempersiapkan segala keperluan dan petugasnya. Tetapi apakah kakekmu tidak mengikuti upacara di suatu tempat? Kakekku selalu hormat pada bendera yang beliau pasang di depan rumah. Seperti yang aku ceritakan kepada kalian. Baik, kita akan membuat acara ini berjalan dengan baik. Ayo, semangat. Devia, Mita, Haris, Rido, dan Selva telah merancang acara penghormatan kepada para pahlawan dengan mengibarkan bendera merah putih pada 10 November. Kepada Sang Merah Putih, hormat!
Kakek yang tidak sengaja menyaksikan aksi nasionalisme itu ternyata menghentikan laju langkahnya untuk menghampiri cucunya, Devia. Kakek tidak menduga bahwa kalianlah yang telah melakukan hal ini. Kakek, Devia minta maaf kepada kakek. Devia sadar bahwa selama ini generasi muda lah yang harusnya menjunjung tinggi nilai patriotisme dan juga nasionalisme. Benar begitu, Kek? Tak mengapa, Dev. Kakek cukup bangga dengan apa yang kalian lakukan saat ini. Menghapuskan segala pemikiran kakek tentang kalian anak muda yang tidak pernah peduli dengan bangsa ini. Itu udah seharusnya menjadi kewajiban kami, Kek. Benar, memang seharusnya kami para penerus bangsa ini yang menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan dan Pancasila. Terima kasih, Kek, sudah mengajarkan hal yang sangat berharga untuk kami. Hanya itulah yang dapat kakek berikan, hanya nasihat. Peristiwa yang memperlihatkan ketika dirobeknya bendera biru Belanda yang hanya menyisakan warna merah putih memang sungguh perjuangan yang berat. Iya, benar, simbol perjuangan yang abadi. Kami berjanji, Kek, untuk selalu melindungi kehormatan bangsa kita di mata dunia. Apa kalian setuju? Setuju! Akhir cerita ditutup oleh semangat persahabatan yang sangat menjunjung tinggi jiwa nasionalisme sebagai bukti cinta kepada tanah air dan para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri. Dan cerita selesai. Kami